Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Di sini dalam pembacaan kita, Matius melanjutkan ide persiapan murid-muridnya untuk memikul tanggung jawab sebagai umat pelaksana kehendak Bapa atau eklesia di muka bumi ini. Dalam pembacaan kita tentunya Tuhan Yesus dan juga ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, dalam perjalanan kembali ke kaki gunung, seorang ayah datang dan dia menyembah Tuhan Yesus, memohon supaya anaknya yang kerasukan setan itu dilepaskan, dibebaskan. Matius menyebut bahwa anak itu adalah memiliki penyakit yang namanya sakit ayan atau epilepsi, dan sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Masalahnya ada di sini, saudara. Orang tersebut telah membawa anaknya kepada murid-muridnya, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Pada saat inilah Yesus menegur mereka. Yesus katakan, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Teguran Yesus ini mengandung beberapa makna. Hal yang pertama adalah bahwa berurusan dengan roh jahat bukanlah perkara baru bagi murid-muridnya. Karena sejak pasal 10 kita tahu, waktu mereka dipanggil, mereka kemudian telah diberi kuasa. Dan waktu mereka pergi, mereka mengusir setan-setan. Dan mereka berkata bahwa setan-setan tunduk kepada mereka. Itu mereka katakan kepada Yesus. Dan sekarang ada masalah ini. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka, karena mereka tidak melakukan praktek seperti yang mereka telah diajarkan untuk melakukannya. Tapi yang kedua, teguran Yesus ini mengandung satu makna yang lain, yaitu Yesus sedang mempersiapkan mereka, sebab akan datang saatnya di mana Yesus akan beralih dari bumi ini kembali kepada Bapa di sorga, dan murid-muridnya yang akan melakukan tugas pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini, dan mereka juga akan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan. Jadi sebenarnya pembacaan kita ini, Matius sedang berkata, "Hey, this is a training ground." Ini adalah bagian latihan bahwa apa yang Yesus kerjakan, kita juga akan melakukannya. Tetapi di sini mereka disebut gagal disebabkan Yesus katakan seperti ini, "Karena kamu kurang percaya." Atau terjemahan bahasa Inggris, karena kamu tidak beriman. Setelah Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka, Yesus berkata, "Bawalah anak itu kemari." Amen. Yesus tetap menjadi jawaban dan juga tentunya solusi. Tapi masalahnya, saudaraku, ayat ini sekalipun para murid-muridnya gagal paham karena mereka tidak mengaktifkan iman mereka. Tapi Tuhan Yesus tetap ada untuk menolong mereka dan sekaligus meninggalkan teladan, yaitu cara kerja yang sangat dipakai untuk
murid-muridnya. Di sini juga Tuhan Yesus memberikan pelajaran praktis bahwa untuk mengaktifkan iman kita adalah percaya perkataannya di dalam hati kita, dan perkatakanlah apa yang sungguh-sungguh kita percayai. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus berkata bahwa jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, Yesus sedang menegur ketidakpercayaan mereka. Terjemahan kita berkata kurang percaya, tapi sebenarnya Yesus katakan adalah tidak percaya. Ya, kamu tidak percaya, unbelief. Kamu sebenarnya tidak percaya apa yang sedang terjadi. Karena memang dalam berproses, apalagi menghadapi tantangan, menghadapi seluruhnya, bisa saja orang kehilangan kepercayaan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, ini yang harus dikerjakan. Isi saya tadi sudah katakan, cara mengaktifasikan iman di dalam kita adalah percaya di dalam hati kita, tapi memperkatakan dengan mulut kita. Jangan anggap remeh hal tersebut, itu bukan ritual, itu bukan cuma sekedar praktek-praktek mekanisme tanpa dasar, tapi itu adalah perkataan firman Allah. Itu yang dikatakan kemudian Rasul Paulus berkata itu disebut dengan firman iman, perkataan iman. Waktu kita mengucapkannya, itu mengandung kuasa. Karena Tuhan telah menaruh firman itu di dalam mulut kita sebagai orang yang percaya. Amen. Tentu itu terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Nah, akan tetapi di sini kita melihat Yesus kemudian memberitahukan kepada mereka, jenis ini itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini menjurus kepada setan yang menguasai anak kecil ini. Disinilah Tuhan mengajak murid-muridnya, seperti dia pun berdoa dan berpuasa untuk masuk di dalam pelayanan yang lebih berarti di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap percaya dengan hati kita, dan juga saudara perkatakan dengan mulut kita, dan bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan. Maka kita akan melihat ada perkara-perkara besar akan terjadi. Amen. Gunung-gunung kesusahan kita, saudaraku, akan beranjak, saudaraku, dari tempatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kami mau memperkatakan perkataan iman, Tuhan. Kami mau bertindak, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa iman, Tuhan, iman kami adalah iman, Tuhan Yesus, yang dapat memindahkan gunung apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Kau mengajar kami juga untuk berdoa. Kau mengajar kami juga untuk berpuasa, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang memiliki kuasa, Tuhan, yang dapat mengusir setan, yang dapat menghancurkan semua kerajaan-kerajaan kegelapan, Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan otoritas itu kepada kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hari ini, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.